Bismillah. Hayyikum tahiyatul islamiyah tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma assalatu wassalamu ala khair khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi wa ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah jemaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita selalu sholat di masjid ini, kita mendapatkan sakinah dalam hati kita. Karena ketentuan orang yang mendapatkan sakinah adalah orang yang dekat dengan masjid. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Jadi orang yang dekat masjid, sering dengar ceramah, sering ikut pengajian, rutin sholat 5 waktu, kata Rasulullah, baginya ketenangan. Maka alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu yang berada di sini selalu merasakan ketenangan dengan masjid yang masya Allah begitu nikmat dan nyaman untuk beribadah. Begitu juga dengan kondisi yang ada saat ini membantu kita semakin mudah untuk beribadah. Sebaliknya kita bisa lihat saudara kita di Palestina Gaza yang sampai saat ini update-nya sudah hampir 35.000 yang syahid. Maka ini tentu hal yang patut kita syukuri di tengah kondisi umat kaum muslimin di tempat yang lainnya tidak mendapatkan apa yang sama seperti kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita yang hadir di masjid ini adalah umat muslim yang alhamdulillah belum mudik. Jadi masih bisa meramaikan masjid. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Lebaran dan Idul Fitri dua hal yang berbeda. Lebaran adalah sebuah tradisi yang ada di Indonesia yang identik dengan mudik, identik dengan ketupat, identik dengan baju baru. Dan satu lagi, ini yang membuat kita senang setiap datangnya Idul Fitri atau Lebaran, THR Pak. Tapi Idul Fitri itu sendiri berbeda dengan Lebaran. Idul Fitri hari kemenangan bagi orang yang berpuasa penuh 1 bulan dan mendapatkan pendidikan Ramadan secara utuh dari awal sampai akhir. Dia yang pantas merayakan Idul Fitri. Lebaran siapa saja boleh. Yang puasa nggak puasa silakan, pakai baju baru ikut Lebaran. Ya, ikut makan ketupat. Tapi yang mendapatkan ketenangan, yang mendapatkan petunjuk dari Allah setelah Ramadan, mereka lah yang berpuasa 1 bulan penuh, qiyam 1 bulan penuh, dan ikut setiap malamnya di malam-malam Lailatul Qadar, i'tikaf dan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya esensi Ramadan ini ingin mencetak manusia-manusia yang mirip dan mendekati kriteria Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sampaikan di surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Rasulullah sangat memiliki nilai akhlak yang agung dan mulia. Maka kalau kita bahas dan kaji Ramadan ini di ayat-ayat yang diturunkan Allah di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187, ternyata ada 3 hal yang membuat Ramadan itu begitu spesial bagi kita. Satu, karena Ramadan membimbing kita menjadi manusia yang kuat secara ibadah spiritual. Yang kedua, Ramadan membimbing kita menjadi manusia kuat secara ibadah sosial. Dan yang ketiga, Ramadan membimbing kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Inilah 3 hal yang selalu kita lihat dalam kehidupan Rasulullah, sehingga dia disebut dengan manusia yang memiliki akhlak yang agung, yang terhormat. Kalau kita dipanggil bos, dipanggil presiden, diundang siapapun itu dengan kalimat yang terhormat dan yang mulia, yang agung, saudaraku fulan, itu senang sekali kita, bangga sekali kita. Rasulullah disebut Allah di dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Allah yang menciptakan kita memberikan Rasulullah julukan yang begitu istimewa, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Maka pantas ya, khadimuhu, pembantunya Rasulullah SAW, Anas bin Malik 10 tahun bersama Rasulullah. Apa katanya? Rasulullah tidak pernah mengatakan
Tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tinggalkan ini? Tidak pernah. Rasulullah begitu memiliki akhlak yang mulia. Nah, Ramadan ini ingin membawa kita kepada nilai-nilai ini, Bapak Ibu. Kita alhamdulillah 1 bulan ini sudah Allah didik dengan siam, dengan diam, dengan Al-Quran. Maka setelah Ramadan Allah akan melihat apakah kita hanya berhenti la'allakum tattaqun di ayat Al-Baqarah 183 atau kita sampai la'allakum yattaqun Al-Baqarah 187. Itulah yang akan nanti dinilai, diperhatikan Allah setelah selesai bulan Ramadan. Maka bagaimana caranya agar kita tetap selalu merasakan kenikmatan ibadah setelah bulan Ramadan? Maka ada kunci, dan ini adalah prioritas yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa itu? Ketika Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah mengatakan, "Kana khuluqul Quran." Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maka Ramadan, bulan yang mulia ini, berkah, mulia, berlipat ganda pahalanya karena diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di surat Dukhan. Maka keberkahan Ramadan ini karena kita isi dengan bacaan Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah mulia karena bacaan Al-Quran. Maka Allah sampaikan di surat Jum'ah ayat yang kedua, "Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Jadi kalau mau akhlaknya bagus seperti Rasul, sabar, penyayang, tidak emosian, tidak mengikuti hawa nafsu. Karena sekarang Bapak Ibu banyak orang yang stres, jadi stop. Awalnya stres, kemudian stop. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu dan tidak ikhlas dalam menjalani hidup. Yang bahagia tetangganya, yang pusing dia. Tetangganya bangun rumah, dia sakit. Tetangganya naik jabatan, dia mati. Saking stresnya lihat orang. Kenapa enggak ikhlas menjalani hidup? Rasulullah kalau kita lihat akhlaknya, Masya Allah. Makanya Allah katakan, "Ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi." Pertama kali memang harus banyak baca Quran, dekat dengan Al-Quran, baru bisa wa yuzakkihim, baru dapat tazkiyatun nufus. Maka Ramadan ini kenapa kita diminta memperbanyak baca Al-Quran? Dan Rasulullah dikatakan dalam sebuah hadis tidak pernah belajar lebih banyak Al-Quran selain di bulan Ramadan, karena sesungguhnya Al-Quran ini membawa kita kepada akhlak yang mulia, mendekati akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Umar masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, dikatakan dalam surah Al-Hisham. Kemudian Umar melihat apa yang ada di dalam rumah Rasulullah, dia menangis. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabiullah, wahai kekasih Allah, kenapa engkau tidak minta kekayaan seperti kerajaannya Kaisar Romawi? Kenapa engkau tidur di atas divan yang beralaskan karpet dari kelapa rumah? Kenapa di meja makan tidak ada makanan yang nikmat kecuali air putih dan kurma?" Umar menangis. Ini Nabi Allah, ini Rasulullah berkasih Allah, pantas hidupnya lebih baik daripada Kaisar Romawi dan Persia. Apa kata Rasulullah? Ini orang yang kalau dalam hatinya Quran biasa aja. Mestinya Rasulullah, "Wah Umar, kamu gak beradab. Kok begitu ngomongnya ke saya?" Kan bisa begitu ya. Tapi Rasulullah santai kalau dan menjawab, "Wahai Umar, sesungguhnya dunia itu gharibun." Kita hidup di dunia ini seperti orang asing aja. Ka'annaka 'abirun sabil, orang yang sedang berjalan bersafar saja, berhenti di sebuah pohon karena panas. Setelah panasnya hilang, lanjut lagi perjalanan. Bahkan kata Rasulullah, Allah dulu pernah ingin memberikanku emas sebanyak butiran pasir di kota Mekah, tapi aku menolak. Maka ini prinsip hidup Rasulullah, karena dibimbing langsung Allah dengan Al-Quran. Bimbingannya Allah dengan Al-Quran ini membuat Rasulullah nyaman hidupnya, turun sakinah, ketenangan. Maka setiap apapun masalah kehidupannya bisa dihadapi. Berapapun berat nikmat susahnya ibadah,
apa? Bacaan Quran. Makanya setiap bulan Ramadan selalu kita adakan malam nuzulul Quran, selalu kita urusan. Maka jangan berhenti di Ramadan saja, tapi kita terus maksimalkan setiap apa yang kita bisa lakukan di luar bulan Ramadan. Nah, maka orang yang seperti ini nanti korelasinya apa? Dia setelah baca Quran mendapatkan halawatul iman, nikmatnya iman. Setelah mendapatkan halawatul iman, baru terpancar dalam dirinya akhlak yang mulia. Saya berikan contoh, Rasulullah diajarkan Allah dengan satu kurikulum yang mulia, yaitu Al-Quran. Tidak ada pembelajaran yang lainnya yang Allah berikan kecuali Al-Quran yang diturunkan setiap waktu dalam kondisi berbeda. Itu yang Allah ajarkan. Dan satu waktu Rasulullah SAW memperbanyak baca Al-Quran dalam sholatnya, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan ketenangan dalam sholatnya, menjalani hidup yang begitu berat, ujiannya, cobaannya, hinaannya, beliau bisa melalui. Bahkan kita tahu kisahnya di Taif, ya, bagaimana Rasulullah dilempari, dihina, tapi Rasulullah tidak membalas dengan sesuatu yang sama. Bahkan Rasulullah mendoakan penduduk Taif agar semuanya beriman dan masuk Islam. Bagaimana caranya? Pertama tadi, perbanyak bacaan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ini diamalkan melalui sholat kita, seperti imam baca surah Al-Kafirun, seperti imam baca surah Al-Ma'un, turun ketenangan di dalam hati kita. Maka nanti mendapatkan halawatul iman, lezatnya iman. Nah, orang yang dapat lezatnya iman, Bapak Ibu, akan benci yang namanya dosa. Akan selalu menjauhkan dirinya dengan yang namanya dosa, karena sudah diharamkan kelezatan berbuat dosa, ditancapkan kelezatan berbuat ketaatan. Maka saya ada cerita yang menarik tentang halawatul iman. Kenapa setiap kita itu berbeda kondisi kekuatan dalam beribadah? Sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, dari mana Rasulullah SAW mengatakan, apa yang Allah perintahkan kepada kalian kerjakanlah, dan apa yang Allah larang dari kalian jauhilah, dan bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Ada orang yang mampu ibadah, Bapak Ibu, setiap malam sholat tarawih tidak pernah ketinggalan. Tapi ada orang yang setiap malam mau ke masjid itu begitu berat langkahnya. Di mana perbedaannya? Karena yang satu ini sudah mendapatkan lezatnya keimanan, yang satu ini belum. Maka ketika sudah dapat lezatnya iman, bagaimanapun pahitnya, beratnya akan tetap dilakukan. Seperti orang pecinta kopi hitam. Orang yang senang minum kopi hitam, pahit pun diminum. Kita ditawarin, nggak mau, seseduk udah selesai, seteguk hari. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Dia terbiasa minum kopi hitam. Makanya orang yang terbiasa sholat malam diajak iktikaf, ayo gas. Mau berapa juz siap, ayo. Nah, cerita yang saya sampaikan di tempat saya kuliah di Sudan, itu masjid-masjid satu juz satu malam tarawihnya biasa. Ya, biasa di sana, karena memang ya imam-imam di sana menghafal Quran semua. Ya, bahkan pakai riwayat-riwayat qiraat yang lain, Warsh An-Nafi, riwayat Ibnu Katsir dan lain sebagainya, Khalaf An-Hamzah, ya, riwayat Duri. Banyak berbagai macam, karena imamnya tidak hanya dari Sudan, ada dari Afrika dan lain sebagainya. Satu waktu teman saya ngajak, antum mau nggak ikut sholat malamnya Syekh Umar, adiknya Syekh Sodik, guru kita yang ngajarin kita kitab Muwatta karya Imam Malik. Emang kenapa di sana? Sholatnya seperti sholat malamnya Rasulullah. Qiyamnya sama panjangnya dengan rukunya. Begitu juga sujudnya. Beneran deh? Iya. Berangkat saya coba, Pak, karena pengen sesuatu yang baru, menguji keimanan. Sampai mana keimanan saya ini? Datang berangkat naik angkot 2 kali. Sampai di sana bacaan sholat tarawihnya cuma 1 juz dan masih biasa. Oh, biasa, seperti masjid-masjid yang lain. Setelah itu kita tidur 3 jam, bangun qiyamul lail, 3 juz dibaca sampai jam 4, 3 jam non stop. Imamnya 3 dan 3 tiang, penghafal Quran semua. Dan ingat, bacaan Qurannya yang dibaca itu surah-surah panjang, rukunya sama panjang dengan qiyamnya. Bisa dibayangkan, Pak?
Orang yang tidak terbiasa 2 rakaat mungkin sudah mundur, selesai. Subhanallah berarti ini bukan circle gue ini, balik muter badan. Ya, tapi kalau orang yang sudah terbiasa lanjut, kenapa dia bisa? Kita tidak bisa, karena dia sudah terbiasa mendapatkan halawatul iman. Kenapa Rasulullah bisa sholat tahajud sampai kakinya bengkak dalam 1 tahun? Sudah biasa sholat tahajud. Sampai waktu itu Hudzaifah bin Yaman datang di belakangnya Rasulullah mengikuti sholat malamnya Rasulullah. Dikiranya setelah selesai surah Al-Baqarah ingin ruku, lanjut lagi surah Ali Imran, fataraktuhu, saya tinggalin. Inilah derajat kemampuan ibadah manusia, tergantung bagaimana Allah titipkan kepadanya kelezatan keimanan. Kelezatan iman itulah yang memancarkan amal soleh di kehidupan kita, sehingga nanti setelah Ramadan la'allahum yattaqun, agar mereka bersifat sosial yang kuat setelah individunya baik secara spiritual. Barulah orang itu la'allahum tashkurun, barulah dia banyak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Rasulullah telah mengajarkan kita banyak sekali hal, sehingga Rasulullah disebut dengan manusia yang paling agung. Maka keagungan Rasulullah SAW nampak dari kepribadiannya, nampak dari akhlak-akhlaknya. Inilah yang kita harap Bapak Ibu bisa kita bawa di luar sana setelah selesai Ramadan. Kita ini harapan umat muslim. Siapa lagi yang menjadi harapan umat muslim kalau bukan kita yang di masjid-masjid? Siapa lagi yang ingin memberikan suri tauladan kepada anak-anak kita? Siapa lagi yang ingin memberikan suri tauladan kepada masyarakat kita kalau bukan kita yang rajin di masjid? Lihatlah bagaimana kondisi masyarakat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setiap kita lihat berita di media sosial, itu kasus pembunuhan semakin tidak masuk akal. Ada nih baru-baru ibu di Tangerang bunuh penjual baju karena emosi ditegur, masuk tokonya pakai sendal dibunuh. Ya Rabbal Alamin, itu di bulan puasa. Itu di bulan puasa, sebentar lagi lebaran, ya Allah. Karena tidak terima ditegur masuk toko pakai sendal. Kemudian cekcok, ibu itu ngambil seperti kayak pisau gitu, saya tidak tahu pisau apa, dibunuh penjual toko itu. Ya Rabbal Alamin, ini kondisi masyarakat kita. Belum lagi di daerah-daerah yang lain yang ya, kasus pembunuhan satu keluarga, anak bunuh ibu, begitu juga ibu bunuh anak, suami bunuh istri, dan lain sebagainya. Ya Allah, kita butuh aspek-aspek kehadiran sosial ini memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya ketika selesai bulan Ramadan. Jadi kita ini adalah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kita ini warasatul anbiya. Masing-masing kita yang sudah dididik di bulan Ramadan ini, karena Ramadan insya Allah berakhir Selasa, malamnya kita udah takbiran, insya Allah Rabunya kita sudah Idul Fitri, maka selesailah sekolah kita selama 1 bulan. Disitulah Allah nanti akan melihat rapor kita dari setelah bulan Syawal sampai ketemu bulan Ramadan, apakah orang ini lebih baik atau tidak. Ketika dia lebih baik, insya Allah dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau tidak, berarti Ramadannya gagal. Dan disebut dalam hadis, Rabima'an furajul, orang yang mendapatkan sangat kerugian yang besar ketika masuk bulan Ramadan dan dosanya belum diampuni. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan juga hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah ibadah, bisa istiqamah melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan kehadiran kita meramaikan masjid ini bisa membawa ketenangan kepada kita, kepada keluarga kita, dan kaum muslimin yang membersamai kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu